SUTD, Singapore University of Technology and Design. Nah, kira-kira itu sekolah belajar apa kok? Kalau dengar dari namanya ya, Singapore University of Technology and Design. Teknologi dan desain. Apa yang dimaksud dengan desain? Desain itu ya, desain is a general word gak sih? Apa itu desain? Bisa desain arsitektur, bisa desain komunikasi, bisa desain gambar, grafis, bisa desain infrastruktur teknologi. Nah, ini yang membingungkan dan sangat misleading dari nama sekolah SUTD ya. Hai, nama saya Riman Harrison, saya lulusan alumni SUTD. Saya sekarang sudah kerja sebagai AI engineer dan sudah hidup di Singapura selama 10 tahun ke belakang. Hai, nama aku adalah William Harrison, aku adalah seorang BDM di Australia dan aku sudah di Australia selama 10 tahun. Oke, mari kita grab kopi kalian masing-masing. Hari ini kita bahas tentang sekolah SUTD, pengalaman aku sekolah di sana kayak gimana, dan sekolahnya tuh sekolah kayak gimana sih? Apakah lebih bagus dari NUS NTU? Tonton sampai akhir. Let's go. Nah, kenapa awalnya aku milih SUTD ya? Salah satu alasan kenapa aku milih SUTD dan juga aku menolak NUS dan NTU ya untuk masuk SUTD. Aku pernah bahas secara panjang lebarnya di video di channel YouTube pribadiku, silakan diperiksa. Plup. Salah satu alasannya karena aku tuh dari dulu mikir aku orangnya suka desain, suka art ya. Tapi dari dulu tuh aku belajar science, jadi aku tuh selalu dari SMP SMA tuh jalur IPA gitu ya. Jadi kalau misalnya kuliah tiba-tiba mencong ke kuliah desain, pertama udah mah susah cari kerja kan sekarang kuliah desain. Kedua, background science aku, background IPA aku kebuang dong. Kayaknya banyak orang yang ngerasa sama kayak aku sekarang kayaknya. Makanya mereka consider SUTD, Singapore University of Technology and Design. Wow, belajar desain, belajar teknologi. Jadi IPA-nya nggak kebuang, kita bisa belajar desain juga. Masuklah aku ke SUTD. Reman, Tetot. Rey. Kamu suka desain kan? Mau jadi editor VVG nggak? Mau jadi kreatif VVG nggak? Nggak mau. Bayar berapa? Bayar berapa kamu maunya? Tuh, VVG di sini. Salah di sini nih. Silakan, kalau periksa itu startup koko saya. Startup. Ya, perusahaan apalah. Startup kan emang bisnis yang bener-bener innovation gitu ya. Kalau misalnya VVG kan lebih kayak traditional bisnis gak sih? Ya udah, bisnis koko saya, silakan diperiksa. Oke. Kita cari editor Nggak mau. Tapi kenapa nggak mau? jadi belum beres cerita cerita dulu, fokus podcast. Nah, jadi ekspektasi aku masuk ke SUTD, aku pikir ini akan menjadi sekolah yang mengkawinkan desain maksudnya desain adalah art dan teknologi. Menjadi SUTD. Ternyata salah besar aku. Begitu aku masuk SUTD sebagai fresh grad, tahun pertama tuh kita kurikulumnya standar semua, satu sekolah semua belajar yang sama. Nah, dan ini belum ada penjurusan. Jadi tahun pertama tuh begitu aku masuk, aku lihat kan waktu sebelum daftar kuliah tuh, modul-modulnya menarik nih. Modeling and analysis, modeling uncertainty, wah keren, physical world. Oke, apa yang dimaksud dengan modeling analysis? Coba kira-kira kamu dengar apa judul modulnya? Kira-kira belajar apa coba? Belajar analisa model yang sangat cantik. Ya, silakan terserah apa lah. Ya salah aku juga sih. Salah akunya ya karena aku nggak baca deskripsi modulnya. Tapi aku lihat, model analysis menarik. Modeling uncertainty. Apa coba modeling analysis? Kalkulus, matematika. Sebutnya modeling analysis. Soalnya kenapa? Pada saat itu SUTD tim marketingnya bagus banget gitu ya. Mereka kan sekolah paling baru di Singapura kayaknya ya. Jadi mereka benar-benar mau cari orang-orang baru, mau cari murid-murid baru. Pada saat itu begitu masuk, lah kok malah belajar matematika, modeling analysis, modeling uncertainty apa? Belajar probability, physical world belajar apa? Belajar Newtonian physics gitu. Jadi they are so good at making things sound much more interesting than they actually are. Probability gitu ya. Emang modeling apa sih? Probability modeling. Modeling uncertainty. Uncertainty kan resiko ya. Resiko kan termasuk dari probabilitas. Iya, memang.
kalau dipikir-pikir ya sama apa maksudnya. Jadi aku mikir lah kenapa kayak gini belajarnya. Apa aku salah kuliah? Bukannya ini kuliah desain? Terus aku lihat maksudnya apa yang mereka desain. Maksud mereka desain tuh engineering design. SUTD itu bukan sekolah desain. SUTD itu sekolah engineering. Itu pada waktu zaman aku. Sekarang juga masih sekolah engineering. Tapi sekarang mereka marketingnya mulai shift ya. Sekarang kita sebutnya SUTD sebagai the first design and AI university in the world. Wah, aku kurang suka sama julukan itu, tapi ya udah silakan. Dan aku juga tertarik masuk SUTD karena aku waktu itu ada satu kursus jurusan yang disebut Design and Artificial Intelligence. Aku di sana mikir kayak, wah, Artificial Intelligence kedepannya bakal besar nih. Pada saat itu ChatGPT belum ada ya, jadi AI itu masih sangat kecil gitu. Tapi aku udah kayak, kayaknya Artificial Intelligence ada masa depan. Dan digabungin sama desain. Apa yang maksud mereka dengan desain? Engineering. Jadi sekolah aku sebagai orang dari Design and Artificial Intelligence tuh aku mencoba belajar untuk mengaplikasikan Artificial Intelligence dalam berbanyak tipe desain. Jadi desain apa yang kita belajar? Pertama, service design. Service design itu apa? Bikin web development basically. Software as a service, SaaS, nah itu service design kita sebutnya. Terus systems design, itu designing kayak apa? Optimization, problem-problem yang matematika itu kita sebutnya system design. Ketiga kita belajar spatial design. Product design dulu. Pertama product design tuh kayak lebih ke electronic and mechanical engineering ya. Dan untuk membuat sebuah produk yang secara fisik ya. Terus yang terakhir kita belajar spatial design. Spatial design itu lebih ke arsitektur dan designing spaces with AI gitu ya. Tapi apakah aku regret? Nanti kita ngomongin student life di belakang ya. Kita ngomongin tentang apa yang SUTD maksud dengan desain ini dulu ya. Enggak juga gitu. Apakah SUTD sekolah bagus? Mungkin aku bisa bilang lumayan. Ada bagusnya, ada jeleknya. Nanti kita bisa bahas juga. Jadi aku masuk SUTD itu tahun 2020 sebagai pioneer batch-nya kursus di AI, sebagai angkatan pertama yang ngambil kursus Design and Artificial Intelligence. Dimana SUTD ini kalau dibanding NUS NTU ya, dimana NUS NTU kan sekolah nomor 1 nomor 2 di Singapura ya, sampai bahkan kayaknya masuk top 15 universities in the world gitu. Kita juga udah bahas gaji-gaji anak NUS, NTU, SMU, SUTD di video sebelumnya, silahkan kalau penasaran. Siapa yang nggak mau tahu gaji anak-anak kan? SUTD ini tuh memarketkan diri sendiri sebagai sekolah yang faculty to student ratio-nya 11:1. Jadi untuk 11 murid ada 1 guru, semacam gitu. Jadi waktu kita tahun pertama memang kayak gitu. Satu kelas tuh 40 orang kan. Setiap kali ada pelajaran, ada 1 profesor, ada 1 asisten profesor, kayaknya ada 2 profesor di setiap kelas, dan ada 2 TA itu teaching assistant. Jadi kayak seolah-olah 40 orang ada 4 guru di dalam kelas ya. Jadi kalau kita lagi dengar nyimak profesor ada yang nggak ngerti, tinggal tanya aja ke salah satu TA yang lagi keliling-keliling. Jadi lumayan bagus secara edukasi seperti itu ya. Kayak apa ya, lebih dibanding kamu masuk satu lecture hall ribuan orang, 1 profesor gitu. Kalau ketinggalan ya ketinggalan. Nggak lucu kalau kita angkat tangan, prof mau nanya ini, terus semua orang kan ngapain ngelamain gitu kan. Kamu nonton yang Indian making butter chicken in lecture nggak sih? Oh ya, tahu. Ding dong, eat it up. Ding dong, eat it well and mix it up. Ding dong. Bukan artinya SUTD nggak ada lecture ya. Lecture sih masih ada. Tapi pada tahun pertama waktu kita freshie, waktu kita masih kita sebutnya freshmore gitu ya, tahun pertama, kita tuh nggak banyak lecture, lebih banyak belajar di kelas. Jadi kita punya kelas, dan kelasnya itu lumayan kecil, 40 anak kalau nggak salah, ada berapa belas kelas. Satu angkatan pun, satu sekolah lumayan kecil gitu. Ini sekolah yang sangat kecil, dimana kayaknya palingan satu angkatan ada 500 orang kali. Jadi 4 angkatan, total populasi sekolah paling cuma 2.000 anak ya. Ini sekolah yang sangat kecil, dimana kalau ada dalam satu angkatan ada 1 orang pacaran sama 1 orang, ini satu sekolah tahu gitu ya. Soalnya kecil banget. Semua rumor, semua gosip, semua satu sekolah tahu. Jadi ya culture-nya begitu, dimana karena sekolahnya kecil, berasa kayak family aja gitu. Okaeri nasai, goshishin sama. Koko di Aramaiti saking banyaknya murid
sama beda fakultas, sama beda ini, sama beda itu, kok nggak kenal semua. Bahkan sama anak-anak arsitektur aja nggak kenal semua. Nah, memang begitu. Jadi kalau kita sekolah di NUS, NTU ya kebanyakan kayak gitu. Satu sekolah NUS gitu, sekolahnya ada banyak. School of Engineering, School of Computing, School of Communications. Kalau di SUTD satu kuliah cuman ada berapa jurusan? Cuman ada 5. Dulunya 4. Jurusan kelima tuh jurusan aku, Design and Artificial Intelligence ini. Jadi sistem belajarnya anak SUTD gimana? Mungkin kalau di NUS, NTU, SMU apapun lebih banyak ke belajar teori. Di SUTD of course kita belajar teori juga, tapi kita banyak banget project. Jadi waktu tahun pertama tuh ada yang kita sebut 1D project, ada yang sebut 2D project. Jadi kita kan setiap semester ngambil 4 modul ya. Setiap modul tuh ada project terdiri sendiri. Jadi setiap modul tuh ada midterm, ada final exam, beres final exam, project submission gitu. Itu jadi setiap term ada at least 4 project. Dan on top of 4 project ini ada yang kita sebut 2D project. Dimana 2D project itu satu project besar yang menggabungkan keempat modul yang kita pelajari menjadi satu project yang besar ya. Setiap tahun. Jadi total setiap semester waktu masih freshie di tahun pertama begitu ya. Jadi kita project begadang. Jadi ya kalau kalian orang yang suka hands on gitu ya, lebih suka merakit pakai tangan kalian, project-projectan, ya SUTD lumayan lah. Tapi dibanding NUS, NTU ada kalahnya juga SUTD. Kita itu di paling belakang ya, jadi stay tune sampai paling belakang kita bahas tuntas apa kejelekan SUTD. Sekarang kita bagus-bagusin SUTD dulu deh. Terus apa lagi ya? Biaya sekolah, kamu kan gratis ya? Biaya sekolah SUTD sekolah paling mahal di Singapura. Hah? Padahal sekolah baru. Karena baru jadi paling mahal, dan karena fasilitas kita bagus banget. Emang gede sekolahnya? SUTD sekolahnya bagus banget. Gedungnya sangat-sangat modern, sangat bagus. Kita punya fab lab sangat besar. Dalam fab labnya ada setiap kelas punya 3D printer banyak ya. Jadi setiap kelas tuh punya 3D printer masing-masing. Kita satu sekolah bisa masuk ke fab lab akses laser cutter, CNC machine. Di kuliah besar juga harusnya gitu nggak sih? RMIT juga kok bisa kok akses 3D printer. Iya begitu sih. Yang sampai kayak crane gede model bisa bikin 3D printer salah 1x1 juga ada di RMIT. Nah, di SUTD tuh kalau nggak salah dulu zamannya ini waktu tahun 2020 kalau nggak salah di Singapura tuh cuman ada 3 gitu atau apa yang mereka sebut superkomputer gitu ya. Salah satunya ada di SUTD gitu. Dan sekarang SUTD pun punya yang kita sebut AI Mega Center. Kita punya data center sendiri gitu. Jadi secara fasilitas SUTD sangat-sangat bagus dan sangat-sangat mahal. Soalnya universitas baru, duitnya banyak karena biaya sekolahnya juga gede. Sekolahnya sangat kaya. Karena sekolahnya sangat kaya, duitnya ini dipakai apa? Dibagi-bagiin ke murid lagi. Oh, kamu mau sekolah gratis? Beasiswa. Kamu mau sekolah gratis? Beasiswa. Kiri, kanan, atas, bawah semua orang beasiswa gitu. Kebanyakan duit mereka. Aku aja ya exchange. Aku dikirim ke Amerika buat belajar sama SUTD selama 2 bulan. Dibayar, dikasih duit jajan berapa sama SUTD? 10.000 ada kayaknya. 10.000. SGD. Gede banget. Iya. 2 bulan. Makanya buat 2 bulan itu di Amerika. Iya, 10.000 buat 2 bulan. Bisa ditabung lah. Iya. Belum nyentuh tanah Amerika aku udah habis duit jajannya. Hah? Kok bisa? Visa, rent, tiket pesawat, asuransi. Emang segitu dan iya, tapi lumayan lah 10.000 itu gede banget dibanding anak-anak NUS NTU kalau dapat grant buat exchange nggak sampai 10.000 dah, jauh lebih kecil gitu. Jadi SUTD sangat kaya dan mereka murah beasiswa. Aku pun kebetulan hoki dapat beasiswa dari SUTD juga. Dan pada tahun pertama setiap siswa itu harus wajib tinggal di hostel. Itu untuk mengfoster community living gitu di SUTD. Jadi SUTD karena sekolahnya kecil, semua orang juga tinggal di hostel gitu tahun pertama. Ya bener-bener kayak family gitu. Jadi seru juga ya. Dan bagusnya apalagi nih? Ini salah satu hal terbaik yang mungkin SUTD kasih aku ya. Jadi karena aku anak angkatan di AI. Ingat kan aku bilang di AI itu kita coba bikin membuat project design dalam 4 tipe desain.
yang product design, service design, special design, systems design atau apapun lah ya itu. Nah, setiap semester itu kita dapat satu design studio. Jadi design studio ini kayak misalnya semester pertama di DEI itu kita dapat product design studio. Setiap design studio ini project kita tuh benar-benar di link sama industry partner. Jadi bukan cuma project sekolah biasa gitu. Kita benar-benar dikasih sebuah company datang ke kita ngomong kita punya masalah ini, coba kalian selesaikan masalah kita dengan project kalian. Jadi product design studio aku dikasih company DBS, yaitu bank terbesar di Singapura. Product design studio salah. Aku dikasih company di partner sama Dinata, itu airline service provider terbesar di dunia juga, salah satunya. Dan gitu kita bikin produk buat mereka gitu. Waktu itu aku bikin kayak oversized luggage checker buat mereka. Nah, udah gitu move on ke service design studio. Service design studio kita bikin web app kan, kita bikin aplikasi. Industry partner aku DBS dan Google. Waduh, ada nama Google juga ya. Kita ada partnership sama Google gitu. Jadi waktu presentasi project tuh beneran ke kantor Google ya. Bagus banget kantornya. Terus special design studio. Service design studio aku kerja sama Grab. Grab juga company yang sangat besar di sana ya. Dan Special Design Studio yang arsitek aku kerjasama sama URA. URA itu Urban Redevelopment Authority di Singapura. Itu adalah salah satu kayak perusahaan government yang fokusnya tuh lebih ke redevelop urban spaces di Singapura gitu. Jadi project kita keren-keren, memiliki nama company dan ada final project juga. Jadi setiap anak-anak di SUTD ini bukan cuma di AI, harus ada yang melakukan yang namanya capstone. Ini final year project kita. Jadi kita nggak pakai skripsian ya. Kalau di Indo kan mungkin mau lulus harus nulis skripsi gitu. Kalau di SUTD nggak, kita mau lulus harus bikin capstone final years project. Dan project ini project besar, dikasih budget. Kalau nggak salah dikasih budget berapa ya? $4,000 ya kalau nggak salah. Untuk men-tackle problem dari sebuah company juga. Jadi waktu itu aku dipartner sama HTX, itu government agency juga gitu. Jadi begitu kita lulus, resume kita terlihat keren gitu ya. Orang-orang work experience di resume gitu. Palingan internship, magang Kita juga harus ada magang. Tapi mereka ya paling kalau anak-anak NUS NTU mungkin banyaknya magang work experience atau industry experience lah. Nggak bisa disebut work experience juga soalnya bukan work. Tapi kalau anak di AI setidaknya aku bisa nulis work experience, aku ada internship, ada satu section lagi industry experience gitu. Aku pernah punya project-project, dan project-project ini bukan project sekolah doang ya. Ini project DBS X Google gitu. Jadi terdengar lumayan keren, tapi apakah ini menjadi lebih gampang dapat kerjaan? Enggak, orang-orang pada mikir, wah ini pasti gajinya gede nih. Kalau misalnya nggak kayak gitu, wah kenapa tinggal di sini cuma 3 bulan gitu loh. Enggak, nah kenapa? Apakah anak-anak SUTD lebih gampang cari kerja daripada anak NUS NTU? Kenyataannya sepertinya tidak. Ini mulai kita masuk ke jeleknya SUTD. Karena SUTD ini sekolah yang sangat baru, ini masih dipandang relatif tidak se-prestigious, tidak kayak tidak seberwibawa kayak dibanding sekolah kayak NUS NTU. Jadi anak-anak SUTD itu banyak yang dianggap kayak anak-anak NUS NTU rejects gitu. Kalau anak-anak gak bisa masuk NUS, gak bisa masuk NTU, masuknya mana? Masuknya SUTD. Karena itu kita sudah bahas juga starting salary-nya SUTD rata-rata untuk computer science gitu ya, jauh lebih rendah dari NUS, NTU, SMU. Dan juga kadang aku ngerasain banget ya, ada dulu waktu lagi susah cari kerja tuh, teman-teman aku yang susah cari kerja apply kerja ke ada satu company inisialnya M lah. Oke, apply ke M. Anak-anak yang dari NUS semua mau masuk M keterima. Aku apply berkali-kali, resumenya aja nggak dibaca kayaknya mereka lihat, anak SUTD nggak mau ya. Anak SUTD nggak mau. Anak NUS bagus, terima gitu. Semacam gitu kayak. Jadi secara lulusan bukannya artinya jelek, tapi secara lulusan belum dianggap kayak NUS atau NTU. Tapi lulusan kita juga dianggap, jangan salah gitu. Karena kita tetap SUTD itu sebuah public university. Di Singapura sekarang tuh ada 6 public university atau kuliah umum atau kuliah yang didirikan oleh pemerintah, NUS, NTU, SMU, SUTD, SUSS, SIT. SUTD nomor 4. Selain itu jeleknya apa? Aku bilang udahlah tadi kayaknya tim marketingnya SUTD kadang suka mau wow-wowkan sesuatu hal yang ternyata tidak wow gitu ya. Jadi mereka jago. Kecuali tahun ini.
The power of Tahun ini bullshit. kayaknya tahun ini aku rasa tim marketingnya kurang bagus. Tapi aku nggak mau jelek-jelekin tim marketing mereka juga. Tapi ya kalau kalian lihat iklan SUTD tahun 2026, kayak awal tahun 2026, kayaknya kalian ngerti maksud aku kenapa aku bilang tim marketing mereka kurang bagus ya. Terus kamu sekarang bikin Indonya. Kenapa kamu reject NUS untuk SUTD? Kenapa aku reject NUS dan NUS dan NTU buat SUTD? Karena pertama, dulu tuh waktu aku lulus kuliah, ya itu yang aku bilang, aku tuh dari dulu kan pengen, aku rasa aku ada jiwa artnya, aku mau belajar art. Aku mau mengembangkan diri di bidang art gitu. Tapi aku juga nggak mau buang science background, pertama itu. Jadi aku sebenarnya paling mau itu masuk NTU. Jadi pilihan pertama aku tuh NTU, masuk sekolah yang kita sebut Wikibu. Aku mau belajar Ilkom, ilmu komunikasi, communication studies. Diterima? Tapi enggak, NTU malah kasih aku electrical engineering. Jadi waktu apply kuliah tuh kita harus rank di NTU dan NUS. Jurusan apa yang kalian paling mau? Nomor 1, nomor 2 apa, nomor 3 apa, nomor 4 apa. Nomor 1 aku di NTU tuh communication studies. Nomor 2 aku ya itu ada satu jurusan namanya IEM, information udah lupa. Tapi itu under School of EEE, Electrical Engineering. Dan aku kurang mau. Jadi top nomor 1 pilihan aku tuh awalnya Ilkom, Communication Studies. Kalau aku nggak dapet, nomor 2 aku ya SUTD. Terus kerjaan Ilkom apa emang? Ya nggak tahu orang yang kerja masuk sekolah Ilkom sekarang kalian kerja apa? Silakan komen di bawah. Ya mungkin ya media, nggak tahu jadi news reporter lah, nggak tahu ya. Journalism, hal-hal seperti itu, marketing and media. Itu anak-anak Ilkom kayaknya. Terlihat kan aku memang dari dulu lumayan interested ke sana gitu. Cuman gak keterima aja. Nah, sedangkan desain and AI itu pilihan kedua aku. Soalnya aku mikir yang itu ya ada desainnya, ada sisi IPA-nya gak kebuang juga gitu ya. Jadi lumayan masuk-masuk ternyata salah. Tapi aku gak apa-apa gitu ya. Dan jeleknya yang lain. Waktu aku masuk SUTD, ini kan sekolah sangat baru ya. Nah kalau sekolah masih sangat baru, mereka masih banyak sangat eksperimental. Ini bisa bagus, bisa jelek. Bagusnya apa? Ya karena kita sekolah baru, ya kurikulum kita updated sama teknologi-teknologi yang baru juga. Jeleknya apa? Karena teknologi-teknologi baru dan kurikulumnya baru, eksperimental, kadang gagal gitu. Jadi contoh waktu aku masuk di AI tuh, aku kan angkatan pertama di jurusan itu ya. Visi awalnya tuh kita mau menjadi designers savvy in AI gitu ya. Sebelum lulusan angkatan pertamanya beres, sebelum angkatan pertamanya graduate ya, course lead-nya aja kepala dari jurusannya udah ganti 2 kali sih. Jadi udah 3 orang yang berbeda. Jadi memang pertama visinya gitu, anak-anak di AI akan menjadi desainer yang jago di AI. Oke, dia keluar masuk course lead baru bilang oke, anak-anak kita akan menjadi AI engineers savvy in design. Kebalik kan? Oke, tiba-tiba dia keluar. Udah dia keluar, masuk lagi yang ketiga, ngomong lagi, lulusan kita, pokoknya semua orang punya visi yang beda untuk designer anak-anak di AI itu harus apa gitu. Bentar, pertama a designer that savvy in AI. Kedua, an AI engineer that savvy in design. Terus Ketiga mau sesuka kamu lah, nggak tahu. Jadi banyak elektif Nah jadi pada saat itu tuh bahkan anak-anak di AI kita sendiri, anak-anak desain and AI, jurusan desain and AI, kita tuh bimbang kayak kita tuh daftar jurusan apa sih gitu, kepalanya aja nggak tahu kita mau ngapain, soalnya terlalu baru pertama dan masih terlalu eksperimental. Jadi kita tuh jadi kelinci percobaan. Kursus-kursus kelinci percobaan bukannya jelek, tapi apapun yang kita lalui kita feedback. Jadi angkatan junior kita kursusnya lebih bagus gitu sebenarnya. Kayak dulu waktu kita product design dikasih budget berapa ratus dolar gitu buat kursus bikin percobaan yang berbayar. Kayak misalnya waktu kita bikin product design studio, kita dikasih budget berapa ratus dolar gitu. Terus ya kita feedback, kurang banget, berapa ratus dolar bisa bikin apa gitu. Jadi di tahun junior kita kalau nggak salah budgetnya jadi berapa ribu ya. Kita like what the hell. We got the shittier portion of the course gitu. Tapi ya udah. Udah gitu karena kita nggak tahu kita mau jadi apa, sampai kita ada identity crisis gitu ya. Satu angkatan di AI ini identity crisis. Bentar, Re.
itu dikasih budget $100 itu nggak boleh melebihi budgetnya, nggak boleh nombok sendiri atau gimana? Ya kalau melebihi ya nombok sendiri. Soalnya Koko di RMIT bikin proyek, bikin market, bikin ini itu 3D modeling dan lain-lain itu Koko modal sendiri. Printing sampai kertas A1 pinup setiap minggu juga Koko harus print pakai duit sendiri, gak dimodalin sama university. Ingat nggak SUTD kebanyakan duit, semua juga dimodalin. RMIT gimana nggak kebanyakan duit? Tiap tahun bikin gedung baru. Singapura nggak ada tempat buat bikin gedung baru ya. Jadi ya duitnya balik ke anak-anaknya lagi sebenarnya. Graduation aja di Marvel Stadium, di stadion bola gede banget. Terus Oh ada iya, kembang. Mami cerita, terus ada megah banget. gitu. Ada sirkusnya, ada kembang apinya di dalam indoor loh, kembang api gede-gede. There. Gimana nggak kebanyakan duit coba? Nah makanya waktu regraduation mami papi kan ikut kan. Terus mami kayak ayo ke graduation bagus itu nanti ada kembang apinya, dan terus mereka cuman di aula sekolah gitu duduk kayak kok beda banget sama yang Kokowil ya yang gak seru. Koko 2 kali graduation RMIT megah dua-duanya. Koko masuk tuh ke graduation Asian yang VU, sama kemarin tuh Koko ke Gold Coast juga graduation temen, kayak kok beda banget ya. Terus di TikTok Koko di depan Marvel Stadium, di stadion bola gede banget ya, stadium Australian football. Koko gini di depan di depan chancellornya. Itu tahun berapa, Tahun 2021, 2022 kali, nggak ingat Koko juga. Zaman masih orang semua ngedep. Terus abis Koko ngedep, orang-orang pada terus ada bukan teman Koko sih, teman project management juga naik tuh ke panggung. Ini biasa kalau misalnya tata rama apa ya namanya, graduation kan orang suruh hold the hat, bow, hold the certificate, smile, ya nggak sih? Orangnya hold the hat, bow, nyampe chancellor, dipeluk, ambil HP, selfie. Digituin lagi. Itu pas master Koko. Nah, di graduation banyak yang kayak gitu sebenarnya. Di SUTD juga maksudnya banyak yang bertingkah aneh-aneh di panggung gitu. Ada yang bikin konten, ada satu TikToker di sekolah aku ya. Ya lagi sebelum maju ke panggung dia penggambar. Dia lukis dulu dia gambar mukanya orang yang ngasih sertifikatnya lah. Terus lagi ya jadi dia sambil maju sambil bawa HP gitu. POV dia ngasih dia dikasih sertifikat, dia ngasih gambar dia ke orangnya gitu. Terus kayak bagus gitu lukisan dia sendiri. Seperti itulah. Tapi oke, balik ke laptop. Karena kita jurusan angkatan pertama tuh kayak identity crisis ya, kita nggak tahu mau jadi apa gitu ya. Sebenarnya ini semua udah dibahas di channel aku sendiri, dan kayaknya di sini jauh lebih rapi ya, soalnya ini cuma ngobrol tanpa skripsi gitu. Yang di sana aku udah scripted tapi bahasa Inggris, silahkan kalau mau dicek. Karena kita identity crisis, kita sampai satu angkatan tuh satu anak dia pernah meeting bareng duduk di satu aula ya. Kita tuh apa sih? Gak ada yang tahu ya. Terus sampai ada salah satu orang dari fakultasnya datang ya. Terus dia ngomong kayak, oke, siapa yang mau jadi designer savvy in AI? Setengah acung tangannya. Oke, siapa yang mau jadi engineer savvy in design? Setengah acung tangan. Jadi even the cohort itself kayak we don't know what we're supposed to be gitu. Terus ya jadi kayak anggota fakultasnya ya ngomong ya, kalian semua memiliki kayak visi masing-masing apa yang kalian mau dari kursus ini ya, kalian semua bisa mendapatkannya dengan cara apa? Cara elektif. Jadi di akhir-akhir dari semester kita tuh kita ada elektif kan. Nah, kalau bagi orang yang mau jadi kayak lebih teknikal, mau jadi software engineer atau AI engineer atau apa gitu ya, machine learning engineer, sudah dibahas apa pekerjaan AI engineer, silahkan diperiksa juga. Mereka bisa ambil elektif dari elektif computer science gitu, jadi lebih teknikal. Sedangkan kalau kalian lebih mau less technical, mungkin mau jadi PM gitu. PM tuh product manager, itu lebih non-technical route gitu. Ya ada kursus-kursus lain yang kalian bisa ambil gitu. Jadi ya you can design your course yourself gitu, DIY your course dengan elektif kalian. Jadi ya sekarang lulusan kita kerjanya apa? Macam-macam, ada yang software engineer, ada yang machine learning engineer, ada yang researcher, ada yang PM. Ya macam-macam jadi rojak. Koko juga ngalamin itu sih. Koko dulu arsitektur, desain lagi. Terus Koko bikin market, bikin model, bikin ini. Itu kan teknikal banget ya. Terus udah Koko lulus S1 tuh. Aduh, Koko harus lanjut S2 ya. Koko pikir-pikir lagi. Ya kali ya. Koko kalau misalnya lanjut S2, Koko kerjain ini lagi 2 tahun lagi. Udah Koko kerjain ini 2 tahun lagi. Yang ada Koko begadang lagi, nggak tidur lagi.
udah begadang nggak tidur kayak pusing lah gimana dari dari arsitektur biar Koko tuh bisa memasuki bidang yang related, sebenarnya arsitekturnya nggak kebungan juga. Muncullah project management di mana Koko menggunakan skill arsitektur Koko buat membaca plan, elevation dan lain-lain ini itu, dan skill Koko yang Koko ketahui dari arsitektur untuk mengatur arsitek-arsitek dan teknik sipil membuat sebuah proyek gitu loh. Mewakili seorang klien. That's why Koko masuk ke project management. Jadi seperti designer savvy in AI or an AI engineer savvy in design gak sih? Nah, ada menarik juga nih. Koko lebih ngambil ke route yang tidak terlalu technical. Sebenarnya udah gini, sekarang kita masuk, nggak tahu ada waktu nggak ya segmen cerita-cerita menarik. Udah satu aja deh, aku mau curhat. Kemarin aku baru, ini pendek ya, udah lumayan panjang podcastnya soalnya. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang sesuatu spesifik topik, silahkan komen, aku bakal bahas juga. Waktu itu kita ada minggu lalu banget, aku bantuin Admissions SUTD tuh syuting video iklan sekolah. Aku disuruh ke sekolah. Waktu aku lagi di sekolah tuh aku mampir ke kantin kan. SUTD kan sekolahnya memang kecil ya, jadi memang dari tadi aku mau ke seolah-olah family. Aku datang ke sekolah, ke kantin, ke tempat yang jualan minum. Anti yang jualan minum masih ingat aku. Aku udah nggak kesana 2 tahun lebih loh. Masih ingat aku kayak, oh anti, remember me? Oh ya, Tepeng. Langsung tahu order aku ya. Masih ingat gak dari 2 tahun yang lalu ya? Oh, Tepeng. Soalnya dulu anti itu tiap kali aku ke kantin dia suka kasih aku free upsize gitu. Ini udah kong kali kong sama anti itu lah, kayak udah temenan ya. Kadang dia kan orang Cina ya, jadi susah ngobrol juga. Yang ngobrolnya broken English gitu ya. Kadang dia kalau pulang kampung balik-balik dari Cina kasih aku gantungan kunci gitu, oleh-oleh dari Cina ya, lucu juga ya. Maksudnya quite wholesome gitu ya community-nya. Aku masih ada sampai sekarang gantungan kuncinya gitu. Gantungan kuncinya apa? Gantungan kunci milk tea gitu. Soalnya aku beli milk tea banyak dari dia. Udah gitu aku lewat ada uncle yang jualan healthy soup gitu ya. Dia juga masih ingat aku ya, kayak, oh Raymond. Terus dia curhat kayak panjang lebar, oh sekolah ini sekarang kayak gini, oh bisnisnya kurang bagus sekarang. Jadi masih ingat ya. Terus oh angkatan atas kamu ada satu senior kamu namanya ini ya. Dia masih ingat semua ya. Itu siapa? Angkatan kamu juga ada satu anak Indo ya. Jadi semua orang dia masih ingat ya. Terutama anak-anak internasional. Soalnya kalau anak-anak Singaporean lagi weekend atau apa kan mereka nggak di sekolah kan. Anak-anak internasional yang memang tinggalnya di hostel, ya makan di mana? Makan di kantin. Jadi ya orang-orang kantin, pegawai-pegawainya pada kenal anak-anak internasionalnya semua gitu. Soalnya ya itu makanan sehari-hari kita. Ya jadi quite wholesome. Begitulah. Kalau kalian ada pertanyaan lebih lanjut atau Koko mau nanya apa nggak? Jadi nyesel nggak sekolah di SUTD? Kenapa nggak ngambil Nanyang atau gimana? Dan kalau dibilang you took a gamble that finally pays off gak sih? Soalnya dulu AI belum ada apa-apanya, sekarang AI malah booming. Nah kebetulan waktu begitu aku lulus AI langsung semua orang ngomongin AI gitu. Ya, jadi hoki juga. And then sekarang AI cuman dying down gak sih? Bahkan di company Koko sendiri aja kalau misalnya bukan dying down gimana? Di company Koko sendiri juga ya, kalau misalnya Koko bikin comments pakai AI atau kayak gimana, kadang-kadang orang-orang tuh nggak terlalu appreciate gitu loh. Ala AI not very reliable. Ya of course kalau you deal with personal stuff gitu ya, then don't use AI. If you create responses with AI to reply your colleague gitu, hi, ya, kan ya kesannya jadi nggak. Bukan. For example, Koko punya report nih, 2 report. Koko tuh harus compare and find the discrepancies. Koko taruh 2 report itu ke AI, suruh cari nih discrepancy-nya tuh apa aja. Udah Koko cari discrepancy-nya apa aja, AI itu bikin list bullet point. Koko ambil bullet point itu, Koko bikin report Koko sendiri. Gara-gara bahasanya, tata tulisnya dan lain-lain tuh mirip AI, orang-orang ngomong, ini yang nulis AI ya? AI beneran ngeceknya bener gak sih? Yang Koko pikir, AI kan ngecek lebih jeli dari kita sendiri ya? Enggak juga, AI bisa halusinasi, hati-hati. Itu yang kita bilang pernah bikin podcast AI bikin orang goblok. Nah silakan diperiksa. Kamu bayangin aja, 2 report, lembarannya 350 lembar. Yeah. Kamu harus cek mana yang beda di antara report 1 sama report 2. Kamu suruh siapa ya? Kamu suruh AI dong. Mana sih bedanya di mana? Terus kamu cross check sendiri.
Bisa, jadi kita bisa suruh AI, tapi kita harus cross check juga. Kita harus validate kalau apa yang AI cek ini benar atau enggak. Jangan AI keluarin apa kita telan muntah-muntah. Apalagi dokumen panjang kayak gitu. AI tuh ada yang namanya context window, dimana mereka tuh nggak bisa. Kamu kalau kasih buku ribuan lembar gitu, dia nggak bakal bisa ingat semuanya. Context window mereka berapa token ya. Nah, kalau mau bahas AI atau apapun, Apa itu token? aku juga bentar. Apa itu token? Silahkan tanya di bawah. Nanti kalau mau bahas bagaimana ChatGPT bekerja, mungkin secara tidak terlalu teknikal juga. Soalnya kalau terlalu teknikal kayaknya nggak terlalu menarik. Banyak matematikanya. Silahkan komen di bawah. Sekarang AI lagi lumayan. AI ini berjalan sangat cepat ya. Jadi aku kan memang jurusan, mungkin bisa dibilang jurusan belajar AI ya. Aku begitu lulus, sebelum aku lulus tuh belum ada tuh yang namanya Retrieval Augmented Generation. Oke, aku lulus, berapa bulan kemudian ada teknologi baru. Emang lama sih, tapi baru besar gitu. Semua orang lagi nyari AI engineer yang bisa Retrieval Augmented Generation. Apa itu? Aku nggak pernah dengar di sekolah. Harus belajar. Oke, aku belajar. Begitu, udah belajar beres. Retrieval Augmented Generation bisa. Oke, kita lihat job description. Sekarang orang nyari apa? Udah beda lagi gitu. Sekarang orang nyari orang-orang yang bisa MCP, Model Context Protocol, atau Agentic AI gitu. Jadi evolusinya tuh sekarang sangat cepat ya. Jadi kalau kalian mau masuk ke bidang ini, non-stop learning. Oke, sekian dari kita dari Ngopi Merantau. Kami mau membawa perspektif orang luar kepada orang Indonesia. Yang subscribe, amin, cepat kaya. Bye-bye. Bye-bye. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.